Hari ini Firly Bahuri diperiksa kali kedua oleh penyidik gabungan, lolos pada pemeriksaan pertama, akankah pada pemeriksaan kedua Firly akan ditahan? Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami mantan penyidik KPK Praswat Nugraha dan pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajar. Selamat sore Mas Praswat dan juga Pak Fikar. Saya ingin ke Mas Praswat terlebih dahulu. Mas, kita melihat dalam pemeriksaan kedua ini banyak desakan untuk Firly ditahan. Kita tahu untuk menahan tersangka ada 3 hal yang menjadi kekhawatiran: melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan khawatir tersangka mengulangi tindak pidana. Nah, dari 3 hal ini, mana yang paling Anda khawatirkan jika Firly tidak ditahan? Sebenarnya kan melarikan diri sudah disiapkan ya. Pencegahannya, mencegah tangkalnya sudah oleh teman-teman Polda. Tapi yang paling berbahaya ini sebenarnya posisi Firly yang adalah masih sebagai ketua lembaga negara meskipun aktif, dan dia juga masih memiliki staf-stafnya yang mungkin loyal, ya masih loyal dengan dia, dan ini bisa melakukan upaya-upaya untuk misalnya menghilangkan barang bukti dan lain-lain, dan ini harus kita antisipasi. Jadi standarnya harus lebih tinggi ya, bukan dalam kondisi yang kondisi biasa, tapi ini extraordinary karena melibatkan ketua lembaga negara, ketua KPK. Jadi menurut saya memang harus tidak punya pilihan opsi lain di pemeriksaan yang kedua ini sebagai tersangka. Harusnya mungkin sore ini atau nanti malam Firly Bahuri sudah bisa ditahan sama Polda Metro. Oke. Anda begitu optimis, tapi kalau Anda lihat seberapa besar kemudian potensi Firly akan ditahan setelah pemeriksaan kedua ini, Mas Praswat? Mungkin ya saya optimis 100% sih Mbak. Ya, jadi saya yakin, insya Allah mudah-mudahan sih nggak lewat lagi ya hari ini, insya Allah pasti ditahan. Oke, baik. Kita akan lihat nanti bagaimana hasil pemeriksaan kedua, apakah akan ditahan atau tidak. Saya ingin ke Pak Fikar. Pak Fikar, kalau menurut ilmu hukum pidana, tersangka bisa ditahan karena 2 alasan, subjektif dan objektif. Apa yang menjadi dasar unsur subjektif dan objektif pada kasus ini, Pak? Ya, nomor 1 sebenarnya ditahan atau tidak ditahan, yang paling menentukan adalah unsur objektifnya, yaitu ancaman hukuman 5 tahun, atau kalaupun tidak 5 tahun, undang-undangnya menyatakan itu bisa ditahan, gitu. Umpamanya ada tindak pidana lain yang ancaman hukumannya tidak sampai 5 tahun, tetapi di dalam undang-undang itu disebutkan bahwa tersangkanya bisa ditahan, gitu. Itu unsur objektif yang paling menentukan itu, ya. Sedangkan unsur subjektif itu kan seperti Pak Praswat katakan tadi, itu sepenuhnya menjadi kewenangan penegak hukum, penyidik di dalam hal ini, penyidik dan penuntut umum dan hakim gitu kalau sudah sampai pengadilan. Apakah mau menggunakan kewenangan ini? Nah, bahwa de facto umpamanya dia sudah tidak mungkin melarikan diri karena sudah dicekal. Nah, kemudian dia tidak mungkin mengulangi karena statusnya sudah tidak berkuasa lagi seperti sebelum dinonaktifkan umpamanya gitu ya. Kemudian yang paling mungkin adalah seperti Pak Praswat katakan tadi, dengan kepengalamannya sebagai penegak hukum, apakah itu dia sebagai polisi atau sebagai ketua KPK, nah itu tadi menghilangkan barang bukti. Nah itu yang paling potensial menurut saya. Apakah dihilangkan sendiri atau umpamanya seperti Pak Praswat katakan tadi melalui anak buahnya, melalui orang-orangnya umpamanya. Karena bagaimanapun juga saya kira dia masih punya kewibawaan mungkin di depan beberapa orang, dan itu bisa sangat mungkin digunakan untuk menghilangkan barang bukti. Nah, jadi kalau dimatematiskan gitu ya, sebenarnya ini kan 2. Kalau orang biasa yang tidak menjabat apa-apa atau mungkin hanya pegawai birokrasi pemerintahan, umpamanya dia korupsi kemudian dia ditahan. Sebenarnya potensi untuk menghilangkan barang bukti atau melarikan dirinya itu lebih pada orang yang pernah menjadi penegak hukum, karena dia tahu seluk-beluknya gitu, ya kan? Dia tahu gang-gang beloknya di mana itu dia tahu gitu. Nah itu karena itu kemudian menurut saya ya sangat beralasan menahan itu dikaitkan dengan menghilangkan barang bukti itu tadi. Saya sepakat dengan Pak Praswat.
Begitu, Oke, Mbak baik. Zakia. Terkait dengan masih ada kewibawaan Firly, begitu jangan-jangan ini juga yang memengaruhi hingga saat ini tidak ditahannya begitu ya Pak Fikar. Kalau kita melihat kan yang memeriksa mungkin pangkatnya begitu masih di bawah Pak Firly begitu. Dan kita juga melihat kemarin ada pemeriksaan apartemen yang tidak dilaporkan dalam LHKPN begitu. Nanti kita akan bahas ini Pak Fikar dan juga Mas Praswat setelah jeda pariwara. Pemirsa tetap bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.